selamat datang kembali di K-Drama The Line. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas drama Korea terbaru yang tayang berurutan dan menambah daftar tontonan pecinta drakor. Apa saja itu? Yuk mari kita mulai. 1. Castaway Diva. Drama pertama yang akan kita bahas adalah Castaway Diva. Drama ini menampilkan Park Eun-bin yang memukau penonton melalui perannya sebagai Song Mok-ha, seorang gadis dengan impian besar untuk menjadi seorang diva. Di episode 1, drama ini benar-benar membawa kita ke dalam emosi sedih yang bercampur ketegangan. Apalagi sken di mana Mok-ha kecil bersama Jung Ki-ho yang memutuskan untuk membantu Mok-ha memulai hidup barunya tapi berakhir dengan tragis. Mok-ha memutuskan untuk menghadiri audisi di Seoul untuk mengejar mimpinya. Namun, perjalanan ke sana membawanya terdampar di sebuah pulau terpencil. Kejadian itu mengubah Mok-ha dan Jung Ki-ho di mana Mok-ha harus hidup di sebuah pulau terpencil sendirian, sedangkan Ki-ho memutuskan untuk kabur dari rumahnya dan melaporkan ayahnya atas kekerasan pada dirinya. Setelah itu dia menghilang. Setelah 15 tahun, Mok-ha diselamatkan oleh Kang Woo-hak dan adiknya Kang Bo-gyo, di mana kita harus menebak siapakah Jung Ki-ho yang sebenarnya di antara Kang Woo-hak atau Kang Bo-gyo. Belum lagi Mok-ha yang hidup sendiri selama 15 tahun harus berusaha mengejar mimpinya di dunia yang sudah banyak berubah. 2. Perfect Mary Riven. Kisahnya berawal dari pernikahan yang terjadi karena alasan membalas dendam. Han Yi-ju yang diperankan oleh Jung Yo-min adalah seorang pelukis. Dia diadopsi oleh Han Ji-won dan Lee Jung-hye. Ayahnya menjalankan Hanwol Financial Group. Namun, Han Yi-jo tidak dicintai oleh orang tuanya maupun adik perempuannya, Han Yo-ra, yang diperankan oleh Jin Ji-hye. Dia selalu diasingkan dari keluarganya. Sekarang, Han Yi-jo menikah dengan Jung Se-hyuk. Dia mengetahui bahwa suaminya, Jung Se-hyuk, mencintai adiknya, Han Yo-ra, dan bukan dirinya. Pada hari yang sama, Han Yi-jo mengalami kecelakaan mobil dan meninggal. Ketika Han Yi-jo terbangun, dia mendapati dirinya kembali ke masa lalu saat bertunangan dengan Jung Se-hyuk. Untuk mengubah nasibnya dan membalas dendam pada keluarganya, ia memutuskan pertunangannya dengan Jung Se-hyuk. Dia kemudian mendekati Seo Do-guk yang diperankan oleh Sung Hon yang ingin dinikahi oleh adik perempuannya Han Yo-ra. Seo Do-guk adalah cucu dari pendiri Taeje Group. Dia adalah seorang pemuda yang cerdas dan tampan. Han Yi-jo ingin melakukan pernikahan kontrak dengan Seo Do-guk dan Seo Do-guk bersedia menerimanya. Di sisi lain, Seo Do-guk ingin pernikahan kontrak tersebut menjadi pernikahan yang sesungguhnya. Yang ketiga, The Matchmaker. Drama ini dibintangin oleh Ru-won dan Cho Yi-hyun dan berkisah tentang seorang janda dan duda muda pada era dinasti Joseon. Sim Jung-woo yang diperankan oleh Ru-won adalah seorang pemuda yang cerdas dan tampan. Karakter pria yang sering naik keledai, bukannya kuda seperti pada umumnya ini, adalah pria termuda yang mendapat peringkat pertama dalam ujian negara. Dia pun terpilih untuk menjadi suami sang putri. Selama upacara pernikahan mereka, sang putri tiba-tiba meninggal. Kehidupan Sim Jung-woo berubah dan dia menjadi pria paling malang di Joseon. Kenapa? Karena menurut adat pada masa Joseon, dia tidak dapat mengambil jabatan pemerintahan dan dia tidak dapat menikah lagi. Dia kemudian terlibat dengan Jung Son-dok yang diperankan oleh Cho Yi-hyun.
untuk menyelesaikan misi untuk menikahkan 3 gadis yang dicap perawan tua oleh masyarakat saat itu. Jung Seon-dok adalah seorang janda yang mendiang suaminya adalah putra kedua dari wakil perdana menteri pertama. Dia diam-diam menjalani kehidupan lain dengan nama samaran Yo Ju-dek. Sebagai Yo Ju-dek, dia bekerja sebagai mak comblang dan juga penjual barang-barang wanita seperti kosmetik dan aksesoris. Dia adalah mak comblang terbaik di ibu kota Hanyang. Shin Jung-woo dan Jung Seon-dok terlibat satu sama lain dan mereka mencoba untuk membuat pria dan wanita lajang yang lebih tua untuk menikah sebagai mak comblang. Mereka berusaha melanjutkan hidup dengan adat yang ada pada zaman itu. Yang keempat, Moon in the Day. Drama ini mengikuti kehidupan Han Jun-oh, seorang bintang top di Korea yang tampak sempurna tetapi memiliki sifat kekanak-kanakan, mulut yang ceplas-ceplos, kita sebut saja orang yang sedikit menyebalkan. Akan tetapi, aktor ini divonis mengidap tumor jantung oleh dokter. Suatu hari, Han Jun-oh mengambil bagian dalam iklan publik bersama petugas pemadam kebakaran Kang Yo-hwa. Selama pembuatan iklan tersebut, terjadi kecelakaan mobil yang melibatkan Han Jun-oh. Pada saat itu, Kang Yo-hwa mampu menyelamatkan Han Jun-oh dalam kecelakaan itu. Tapi sayangnya, nyawa Jun-ho tak bisa diselamatkan dan telah dinyatakan meninggal. Tapi di ruangan mayat, tubuh Jun-ho dirasuki oleh roh dendam Do-ha. Do-ha sendiri adalah seorang bangsawan di Silla dan dia dibunuh oleh Han Rita, wanita yang sangat dia cintai. Saat terbangun, dia langsung menuju ruangan Yong-hwa yang merupakan reinkarnasi dari Han Rita itu dirawat dan hendak membunuhnya. Tapi sesuatu dalam tubuh Yong-hwa melindunginya. Karena penasaran, Do-ha yang merasuki tubuh Jun-ho terus berusaha mencari tahu apa yang melindungi Yong-hwa. Hingga Do-ha teringat tentang biksu kecil yang memberikan kalung dan juga bisa melihatnya pada waktu itu. Do-ha pun membuat siasat agar Yong-hwa tetap bersamanya sebagai seorang pengawal. Kelima, Vigilante. Bercerita tentang seorang yang memiliki dua kehidupan. Ketika Kim Ji-young yang diperankan Nam Joo-hyuk saat masih kecil, ibunya dipukuli hingga tewas oleh seorang pria tanpa alasan di jalan. Pria tersebut hanya menerima hukuman 3,5 tahun penjara. Setelah 12 tahun berlalu, Kim Ji-young yang sudah tumbuh dewasa melihat bahwa pembunuh ibunya tidak berubah sama sekali. Kim Ji-young pun mengambil tindakan sendiri dan memukulinya secara brutal. Sejak saat itu, Kim Ji-young mulai menjalani dua kehidupan yang sangat berbeda. Selama hari kerja, dia adalah seorang mahasiswa teladan di Universitas Kepolisian. Tetapi selama akhir pekan, dia menghukum para penjahat yang menerima hukuman yang sangat ringan dan terus melakukan tindakan kriminal. Tiba saat Kim Ji-young mulai disebut vigilante oleh sebuah media yang dipimpin oleh Choi Mi-rae yang diperankan oleh Kim So-jin yang merupakan seorang reporter dari stasiun penyiaran media tersebut. Choi Mi-rae dan timnya selalu memberikan informasi tentang para pelaku untuk memancing vigilante. Kim Ji-young yang merupakan vigilante pun mulai agresif, yang tadinya hanya memberikan pelajaran pada targetnya, kini mulai membunuh targetnya. Dan dia menerima bantuan dari Jo Dang-ok yang diperankan oleh Lee Jong-hyuk, yang merupakan orang yang mengaguminya. Sementara itu, Jo Hyun yang diperankan oleh Yoo Ji-taek yang merupakan pimpinan tim investigasi polisi mengejar pria yang disebut vigilante. Itulah drama Korea terbaru yang akan mengurus kuota kita. Jangan lupa untuk mengecek drama-drama ini jika kamu penggemar K-drama.
Semoga bisa memberikan gambaran yang jelas tentang masing-masing drama ya. So, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.